kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu bagi kami. Bahkan kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kesempatan bagi kami mendengarkan kesaksian bagaimana kuasa-Mu yang sempurna bisa berlaku atas siapapun yang sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, tapi terjadi semua dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hal-Mu untuk menjadi alat saudara berkat-Mu. Beri sikap hati yang benar bagi kami. Belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-14. Injil Lukas pasal 14. Ini hari-hari kita memperingati sengsara Yesus di beberapa hari ke depan. Oleh karena itu kita baca kisah di mana Yesus sedang berjalan dan menuju ke Yerusalem. Nah, di Lukas pasal 14 ini peristiwa yang sedang terjadi dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Ayat 25 mulai kita baca sama-sama, mulai dari ayat 25. 1, 2, kita bisa baca judulnya dan kita baca sama-sama. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat 4. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun keputusan kita, kalau kita memutuskan untuk menjadi seseorang, misalnya menjadi pekerja bengkel mobil, maka kita harus siap menerima akibatnya. Mungkin dia akan mandi oli. Kalau kita mau jadi nelayan, kita harus tahu harganya yang dibayar apa. Saya berkali-kali mancing, dan banyak kali mancing mengecewakan. Pernah kami bawa jaring panjang besar, ya, tinggi mungkin 7 meter kan. Kemudian panjangnya mungkin 300 ke 400 meter. Sepanjang malam cuma dapat satu oci kecil seperti ini. Yang malam. Jadi saudara, kita sudah tahu bahwa kalau misalnya sebagai nelayan nanti bisa pulang kosong atau kita kena panas. Pernah juga saya mancing, pulang masuk rumah sakit karena panasnya terik sampai saya minta maaf muntah-muntah di tengah laut. Rupanya sudah malaria, baru mancing lagi ya apa. Kok nama 9 hari di rumah sakit. Artinya yang saya katakan adalah apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensi, selalu ada
harga yang harus dibayar. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, coba kita lihat ayat 25. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai situ. Berapa orang yang mengikuti Yesus? Banyak orang. Nah, saudara-saudara, Yesus sebelumnya sudah membuat berbagai macam mujizat, termasuk memberi makan 5.000 orang dengan berapa ikan? 2 ikan, berapa roti? 5 roti. Mungkin kita tutup dulu pintu ini karena angin diajar aja dia begini. Terima kasih. Ya. Nah, saudara, jadi banyak orang yang mengikuti Yesus. Tentunya waktu mereka ikut Yesus, masing-masing punya tujuan, masing-masing punya motivasi atau dorongan. Apa yang membuat ikut Yesus? Ada yang rame-rame saja, ada yang begitu terpesona dengan mujizat-mujizat, tapi ada yang sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, oleh karena itu, saudara, Yesus mengingatkan mereka bahwa untuk mengikut Dia, untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Kristus, ada harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, tema khotbah saya pada saat ini adalah harga menjadi murid Kristus. Harga menjadi pengikut Yesus. Coba kita baca judulnya. Waktu baca judul itu langsung kita ketar-ketir kan tidak? Itu begini. Segala sesuatu harus apa? Dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Waktu baca ini, aduh. Apalagi orang yang baru mau bertobat, ya saya mau datang dulu. Siapa tahu saya bertobat kan, meninggalkan hal-hal dunia. Baru baca ini, baik tidak usah sudah. Ya kan? Dan saya akan lepaskan ini, lepaskan itu. Tetapi saudara, ini judul diberikan oleh lembaga Alkitab ketika membaca seluruh hadis ini. Itu sebenarnya sudah berbicara tentang harga. Kalau kita mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, menjadi murid Kristus, kita harus rela, kita harus mau bayar harga. Pertanyaannya ialah, setelah membuat pertimbangan yang matang, setelah kita mengambil keputusan terima Yesus, pertanyaannya apa harga dari yang harus kita bayar dari kepengikutan kita kepada Yesus Kristus. Saudara, dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, kita akan pelajari 3 hal penting. 3 hal penting yang merupakan harga yang harus dibayar. Perhatikan ayat 26 sampai 27. Harga yang pertama apa itu? Yang pertama adalah kesungguhan. Kesungguhan berarti dengan sebenarnya, penuh ketulusan, tidak main-main, dengan segenap hati, tekun, bukan setengah-setengah hati ya. Kesungguhan yang betul-betul terbukti. Nah, perkataan Tuhan Yesus di ayat 25 kembali saya ingatkan tadi, ada banyak orang ikut, ada mungkin ikut rame, ada yang ada mujizat, terpesona. Dan Yesus mengingatkan mereka, ini orang banyak sekali, berduyun-duyun banyak. Bayangkan Yesus memberi makan saya 5.000 orang laki-laki, dan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Berarti orang banyak sekali. Dan ini orang ini dengan bermacam-macam tujuan dan motivasi. Dan Yesus mengatakan, kamu harus sungguh-sungguh. Ada ujian kesungguhan di situ, saudara. Bukti kesungguhan itu harus ditunjukkan dengan pertama, selalu mengutamakan Tuhan, selalu memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Perhatikan ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, dikatakan apa? Ia tidak dapat menjadi muridku. Dan jadi yang dimaksud di sini, mengutamakan Tuhan lebih daripada keluarga, bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara. Kemudian lebih dari diri sendiri. Jangan salah tafsir ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ada orang menggunakan ayat ini secara letterlek atau harafiah. Kalau saya ikut Yesus, saya harus benci, saya punya mama, saya punya bapak. Tidak, kita lihat ayat firman Tuhan lain mengatakan, kasihilah, hormatilah ayah dan ibumu. Kasih, sedangkan musuh kita kasih, apalagi bapak dan ibu. Jadi yang dimaksud ayat firman Tuhan di sini adalah, kata membenci di sini adalah suatu ungkapan yang sangat keras, yang termasuk ucapan yang berlebihan, dengan tujuan untuk menunjukkan pesan bahwa ini pesannya. Kita kalau ikut Yesus harus
memprioritaskan Yesus lebih daripada siapapun, keluarga manapun, bahkan diri kita sendiri. Menegaskan bahwa pengabdian kepada Kristus harus melebihi pengabdian kita kepada keluarga sendiri, bahkan kepada diri sendiri. Lebih daripada harta benda, ayat 33 di langit, ayat 33 kita lihat. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Kalau ikut Yesus, kadang-kadang kan saya ikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Tapi baru bilang begini, kok mama bilang kok tidak boleh jadi hamba Tuhan? Bagaimana itu? Wah, tapi saya ambil keputusan untuk Yesus. Saya ingat pada waktu saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Jadi waktu itu tamat SMA, saya sudah terlibat di pelayanan. Dan saya yakin saya tembus di waktu itu saya melamar di Fakultas Pertanian. Saya yakin saya tembus karena saya tahu prestasi saya tahu kemampuan intelektual saya, dan pada waktu ujian Simpan Maru pada waktu itu tahun 84. Saya langsung pergi ke kampung untuk ikut pelayanan, putar film Yesus. Tetapi dulu kan tidak ada SMS ya, tidak ada telepon. Datang surat begini di mobil, Dolfi, kamu tidak lulus Simpan Maru. Saya juga bingung, wah, tidak lulus. Mungkin. Teman saya juga tidak lulus, padahal kami di kelas itu orangnya ya bukan cukup, lebih dari cukup. Kok tidak lulus? Ya biasanya saya bisa di kedokteran, bisa di sana. Tetapi saudara, saya lupa bahwa kelas 2 SMA itu saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu yang khotbah Bapak Pendeta Stephen Top. Saya sebagai konselor dan teman saya juga konselor. Kami dua itu pada waktu tantangan siapa yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Kami dua maju. Konselor ini maju kan. Kami berlutut. Saya kata dia, kok maju untuk apa? Dia bilang melayani Tuhan sepenuh waktu. Baru iya saya juga ini. Itu dua kan konselor, tapi itu dua maju. Dan saudara didoakan. Tapi setelah tamat, saya ambil keputusan sekolah di Fakultas Pertanian. Dan saya pikir itu gampang saja. Ternyata tidak lulus. Setelah tidak lulus, gengsi itu, wah masa tidak lulus? Saya langsung melamar di fakultas yang paling sulit untuk orang, Fakultas Teknik Sipil. Saya daftar di Fakultas Teknik. Tembus dan saya kira saya bodoh kak. Jadi orang sombong bicara, saya bodoh kak, tidak. Saya ikut kuliah dan saya buktikan saya bisa. Mid semester saya sikat, nilai-nilainya bagus semua. Tapi setiap kali tidak ada dosen, saya mulai mengicil pakai batu rohani. Saya mulai mintakan izin dan Roh Kudus bicara, bukan di sini, bukan di sini. Akhirnya saya ambil keputusan untuk berhenti kuliah. Tapi Bapak Ibu, bukan itu ceritanya. Ceritanya adalah bapak saya jual sawah untuk supaya saya kuliah. Wah, waktu saya ambil keputusan, itu lagu Ebit GAD waktu itu sedang populer. Ayahku telah menjual sawahnya. Oh, saya dengar lagu itu, aduh, air mata jatuh. Mana ini Tuhan? Akhirnya ada satu orang yang memberikan saya dorongan. Itu opa saya. Dia bilang, Dolfi, kamu melayani jadi hamba Tuhan, jadi kepala bos. Dan saya ambil keputusan untuk berhenti. Langsung terjun ke dunia pelayanan. Saudara-saudara, saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya berhenti, saya terus melayani dan akhirnya melamar kuliah di Yogyakarta. Nah, bukan berarti di sini saya mengatakan bahwa semua kita jadi hamba Tuhan. Tapi ketika ambil keputusan untuk ikut Yesus, maka yang menjadi prioritas adalah Yesus kalau dia perintahkan. Seperti datang ke sini, ke Manokwari, ke Papua. Dari tahun 90 saya sudah diajar, 89 sudah diajar. Tahun 91 mereka kirim surat dari misi, kirim surat kami. Mereka kan undang saya tahun 91 khotbah Pemkrit Camp di sini. Dan saya khotbah, selesai khotbah mereka bawa saya ke Hotel Mutiara yang sudah runtuh itu. Mereka bawa dan mereka ajak saya untuk melayani di Manokwari. Jadi dulu Manokwari itu masih apalagi Soviet masih hutan. Saya bilang ya. Bapak Ibu, 7 tahun mendoakan. Setelah 7 tahun mendoakan, akhirnya ambil keputusan biar saya sendiri yang pergi. Saya sudah hubungi beberapa orang untuk datang ke Manokwari. Mereka sudah iya, tapi ternyata mereka tidak datang. Tetapi tahun 97 mereka undang lagi saya.
Dan saya pulang, saya bilang ke istri, ke Ibu Heli, Mang, kita ke Manokwari. Saya heran juga, Ibu bilang iya. Heran. Sebenarnya saya harap Ibu bilang tidak. Jadi tahun 97 lah kami datang. Makanya saudara, dalam perkumpulan kami, untuk kalau seandainya mau balik ke sana, aduh Tuhan tolong, itu betul-betul hati ini. Sudah dari tahun 2000, mungkin 2005 kan, atau 2006. Saya mulai pikir saya harus pulang, dan saya pulang, saya cukup di Manokwari. Udah cukup. Tapi saudara tahu bahwa ini perjuangan berat, apakah yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Kalau Yesus mengatakan tidak, ya tidak. Ini persoalan yang sangat betul-betul pribadi. Ibu Heni mungkin tidak tahu, tapi Ibu Heni juga kan saudara saya apa sudah jadi satu daging, dengan saya. Jadi ya Ibu sudah mulai merasa gitu. Bapak Ibu saudara yang saya kasih Tuhan. Kata membenci sekali lagi bukan berarti betul-betul membenci orang tua, tetapi memposisikan Yesus lebih daripada siapa saja. Bukti dari kesembuhan itu adalah ayat 27 apa? Selalu siap menderita. Ayat 27, coba kita lihat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, maka buktinya adalah harus siap untuk menderita. Banyak orang Kristen gagal bukan karena dia tidak siap untuk mati, tidak. Dia siap mati mungkin, saya berani mati. Tapi banyak kali hamba Tuhan mundur, orang Kristen gagal mundur karena tidak siap menderita. Menderita apa di sini? Salib, saudara. Memikul salib. Salib yang dimaksud di sini adalah sebuah akibat dari karena kita percaya Yesus. Mungkin di sini kita tidak rasakan, mungkin. Tetapi di tempat lain merasakan. Tapi ada saatnya mungkin di dunia kerja, di dunia pendidikan, kita diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita bisa menyangkal Yesus. Kata membenci di sini Bapak Ibu Saudara sama dengan kata ketika Petrus menyangkal Yesus. Waktu orang bilang ini murid, kamu kan? Dia bilang, tidak. Dia menyangkal. Demikian juga yang disebut membenci di sini artinya kita harus menyangkal diri kita dulu, kesenangan kita. Makanya saya heran kalau ada seorang hamba Tuhan bilang begini, aduh saya mau pergi di sana tapi saya tidak makan papeda, saya tidak bisa. Aduh saya mau melayani di sana tapi di sana tidak ada ikan jadi. Aduh, waktu sudah melayani, sungguh-sungguh melayani, tiba-tiba aduh saya mau pulang tidak ada ikan di sini. Ya kan? Seorang hamba Tuhan siapa tahu di sini ada yang melayani Tuhan atau sepenuh waktu. Kita harus berani makan apa saja. Jangan bilang makan apa saja ya. Kalau tabrak dia makan yang dicuri juga makan. Tidak. Maksudnya apa yang disuguhkan aja sikat. Gitu? Kita juga harus menderita. Kita harus mengalami situasi apa saja. Siap mengalami situasi apa saja di tengah pergumulan. Bahkan saudara, kadang-kala tawaran-tawaran yang mengenakan. Oleh karena itu saudara, untuk menjadi pengikut Kristus kita harus siap membayar harga. Ada harga yang harus dibayar adalah kesungguhan mengutamakan Yesus lebih dari segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 28 sampai 33. Coba kita baca ayat 28 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi yang kedua adalah harga, yang kedua adalah keyakinan. Maksudnya memiliki kepastian. Keyakinan itu ditujukan dengan adanya tekad yang sungguh. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah tidak ada kata setengah-setengah hati. Setelah membuat pertimbangan yang matang, harus tahu, oh kalau saya ikut Tuhan Yesus, akibatnya ini loh. Kalau dulu saya suka dengan minum-minuman keras, tidak bisa lagi. Bukan berarti kita ada orang bilang begini, kan ya kita bilang minum anggur sedikit. Tapi Alkitab mengatakan orang yang jago-jago minum di kitab Yesaya, terkutuklah ia misalnya. Aduh saya mau ikut Yesus tapi dulu saya juga bingung ya, saya perokok, saya tidak minum tapi biasa saya tikus itu buang di badan saya, kumul saja baru jalan setelah mabuk, padahal tidak. Supaya kalau orang lain tujuannya keras. Tapi itu harus ditinggalkan. Kita pikir baik-baik. Kalau saya ikut Yesus, firman Tuhan bilang bahwa saya harus
menjadi seperti Kristus. Setelah pertimbangan ini, ambil keputusan atau adanya kebulatan tekad. Perhatikan ayat 28-33 tadi. Secara khusus saudara coba perhatikan ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh. Jadi seorang murid harus benar-benar telah memperhitungkan dengan sungguh-sungguh tuntutan penyangkalan dirinya, sehingga yang ada hanya tekad bulat. Tidak ada kata setengah hati, tidak menjadi seperti bangunan yang setengah jadi. Orang Kristen tapi itu ada di kitab Wahyu lah. Orang Kristen tapi suam-suam kuku, macam jemaat di Laodikia. Tidak dingin, tidak panas. Hari Minggu haleluya, hari Senin sampai Sabtu haleluya. Hari Minggu pagi setengah 10 sampai jam 12. Hari Minggu malam haleluya. Nah, itu kan setengah-setengah jadi itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang orang Kristen macam begini dibutahkan, rasa buta, jadi mual, tidak dingin, tidak panas. Seorang murid yang sejati tidak akan menyerah, tidak menyerah di tengah jalan. Dia harus sungguh-sungguh menyadari tuntutannya. Jadi bukan gampang menyerah. Ada orang bilang gini, saya Kristen sejati. Coba kalau ada orang melawan, saya maju. Wah, bukan itu. Menyanyi dengan lagu Laskar Kristen maju, Laskar Kristen maju. Saya rasa ini tidak adil. Wah, bukan itu saudara. Tetapi tunjukkan tekad bulat kita untuk mengikuti Yesus dengan membuktikan ini loh diriku seperti Kristus. Tuntutan-tuntutan pengabdian sebagai seorang murid Kristus dan benar-benar mempersiapkan diri untuk itu. Kita sudah tahu saudara. Saya ketika ambil keputusan menerima Yesus dan melayani, saya punya lagu dari Ibu Edi. Ku takkan cari emas dan perak, pengaruh atau nama. Apakah Bapak pernah ditawarkan dengan harta kekayaan? Iyalah, iya. Apakah pernah ditawarkan untuk menjadi ada kuasa dan kedudukan? Iya, berkali-kali ditawarkan jadi anggota dewan. Berkali-kali. Masih di mana-mana, di Jawa juga ya. Ditawarkan, Bapak pasti dapat. Betul, saya menghargai itu, tapi saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Pak, tidak apa-apa Pak, cuma periode ini 2 tahun Bapak di Jogja. Tidak. Saya komitmen untuk melayani. Demikian juga, saya komitmen untuk jadi Kristen. Wah, tapi nanti kau itu tidak pengikut Yesus, berarti kau harus tanggalkan ini semua. Tapi memang seperti itu, Makanya saudara, kemarin saya rencana pakai baju robek-robek kan, juga robek-robek, baru saya mau khotbah tentang tanggalkan. Nah, ini tanggalkan buka dengan rela hati, membuang dan pakai yang baru. Karena sudah pakai jas. Masalahnya untuk barang ini pele-pele ini bisa membuka dan pele-pele. Artinya menanggalkan, kemudian kita kenakan yang baru. Ini bukan hukuman yang Tuhan beri. Yesus berkata, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Sebab kuk yang kupasang itu ringan, beban ringan. Nah, kita lihat ya dalam Matius pasal 11 ayat 28. Karena kalau bilang jadi Kristen itu berarti bebannya berat sekali ya. Matius 11 ayat 28. Sama-sama baca 28-29 ya 30. Marilah 3. Marilah kepada aku semua yang bermusuh dan beban berat, aku akan memberi apa? Tuhan memberi apa? Kelegaan. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Ini dia. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ringan. Apakah mungkin bertanya, oh orang Kristen atau apa itu seperti Bapak Rata bagaimana setelah percaya Yesus meninggalkan masa lalu dan memakai kuk dari Yesus, apakah enak? Enak saudara. Dan apakah beban itu ringan? Berat tapi di dalam Yesus biasa saja, ringan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang disebut dengan orang yang sungguh-sungguh dia akan yakin ambil keputusan dan tidak ada kata setengah-setengah. Saya ikut Yesus, betul ikut Yesus. Apabila sudah tiba pada titik keyakinan itu, maka seorang murid tidak akan terlibat. Seorang murid tidak akan terikat dengan harta ini. Adakah, tidak adakah, tetap
Saya seringkali nasihati keluarga juga, kita melayani, kalau kita tinggal, jangan karena kita ada peluang usaha. Kita pergi bukan karena ada tujuan untuk mendapat uang, tidak. Tetapi kita bebaskan semua diri kita, dan kita akan melayani, tidak akan dipengaruhi oleh harta milik. Saudara, saya dan ibu puji Tuhan sudah membangun rumah di Manado. Setelah berumur pernikahan 30 berapa tahun ya. Dan dulu biasa pulang ke Manado tidur di bangku-bangku di rumah orang. Sekarang sudah bisa tidur di rumah sendiri. Ada berapa ketua sinode sudah tidur di situ dari lantai pasir. Tapi seandainya Tuhan bawa saya pulang ke Manado, saya tidak pikir tinggal di rumah bagus itu. Tapi saya berpikir Tuhan bawa saya ke satu tempat di mana orang membutuhkan sholat tempat. Saya tidak terlalu peduli dengan. Yang penting kalau saya pulang ke rumah, saya punya rumah untuk tidur. Puji Tuhan, ibu ini juga ikut seperti itu. Karena saya dapat enak di situ, ada AC kah, tidak ada AC kah, tidak peduli. Yang penting, cuma masalahnya sekarang itu setua-tua. Kalau saya melayani di kampung, saya biasa tanya begini, toilet ada kan tidak? Itu yang paling sulit ya, karena kita setua itu apa ini, lutut itu sudah bermasalah. Jadi itu selalu. Tapi seandainya tidak, di pernah satu tempat tidak ada, itu pergi cari hutan-hutan, saya juga ada di tempat. No problem. Artinya saudara, apapun yang namanya harta ini, kita tidak terikat di situ. Kalau bukan cuma hamba Tuhan, tapi kita semua. Kalau kita sudah tiba pada keyakinan bahwa ikut Tuhan itu harus tidak boleh setengah hati. Kita ada uang kan, tidak ada uang kan, tetap senyum karena Yesus. Senyumlah, berbuka gembira, angkat tangan pujilah. Jadi jangan kalau di gereja pas penyanyi tadi lagu apa itu? Bergandengan tangan. Kalau ada uang, kalau ada cukup, pada tidak sakit. Bergandengan tangan tidak sakit. Tapi kalau ada tidak ada ini, bergandengan tangan. Sampai karena dia kiri kanan, saya sepikan satu kiri kanan tangan itu sampai kuat-kuat sampai dulu saya. Ini bergandengan tangan, tapi kalau begitu kan. Kalau mungkin bergandengan tangan sampai ganas kan. Tapi kalau bersama bukan berarti tidak ada persoalan, ada banyak persoalan. Tapi itu melatih kita jadi kuat. Saya mendengar suatu artikel, orang bilang begini. Dulu kakek saya pergi ke sana berjalan kaki. Orang Arab itu pasti tahu ya. Saya di zaman saya sudah mulai naik pesawat. Dulu kan belum ada mobil sana. Tapi naik pesawat itu bayar mahal. Tapi anak-anak saya sekarang naik Hilux. Sedangkan cuma pergi dekat sana 100 meter naik Hilux. Akhirnya tidak kuat jalannya, lombo-lombo ya. Dan kita dulu pergi, saya dulu sekolah kan jalan jauh sekali dari tempat saya. Masih kelas 3 SD, jalan kaki sekitar 5 kilo, 4 kilo kan. Di kota ini, tengah kota. Tapi ketemu anak sekarang coba, dia cuma jalan 500 meter lalu kasihan panas. Yang kejadian apa? Gampang sakit-sakitan. Anak ini loyo lembek. Kesulitan membuat kita kuat. Amin. Jadi jangan jadi orang Kristen, jadi anak kecil terus Tuhan. Ini cuma masalah kecil menangis air mata satu goyang. Akhirnya tidak bisa jadi apa-apa, tidak jadi kuat. Tapi persoalan besar pun Tuhan mampukan saya menghadapi persoalan ini. Never give up. Saya tidak akan mundur, saya akan maju terus. Tapi ya saya memang semangat Tuhan. Cuma kalau hujan besar, wah itu tidak bisa Bapak. Saudara, orang yang punya tekad kuat, dia tidak akan setengah-setengah. Itu keyakinan. Jadi kita harus bayar yang kedua adalah keyakinan. Yang ketiga, seorang pengikut Kristus dia harus bayar harga. Yang pertama itu kesembuhan, yang kedua keyakinan itu tekad bulat tidak ada setengah-setengah hati. Yang ketiga konsisten. Konsisten itu artinya selaras atau sesuai, tetap tidak berubah.
Sesuai dengan apa? Selaras dengan apa? Sesuai dengan predikat yang dikenakan dia itu sebagai orang Kristen. Ya sesuai toh? Oh dia orang Kristen. Pernah saya khotbah di bawah. Kita harus sadar identitas. Dikatakan begini toh, kamu bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Benar toh? Identitas kita apa? Domba atau serigala? Domba. Kalau domba makan serigala? Tidak toh? Serigala yang makan domba. Tapi sekarang banyak domba yang memakan serigala, ngamuk lagi di serigala. Atau domba makan domba, tendang tanduk domba. Mudah-mudahan ya saya ilustrasikan ini bisa mengerti semua. Bahkan domba bawa parang kejar orang juga kan. Atau ada domba bawa parang. Sadar identitas. Ketika kita mengalami itu, wih, saya ini orang Kristen ini. Saudara, banyak kali di sosmed ya, sosmed. Siapa yang tidak punya Facebook di sini? Jangan angkat tangan. Karena waktu itu tidak punya. Rata-rata kita punya sosmed ya. Saya biasanya kalau mau kirim sesuatu, misalnya saya lihat keadaan yang tidak baik, saya mau protes. Bagaimana caranya? Saya sudah ketik atau tidak usah Facebook, tapi WA ada percakapan. Kemudian saya sudah ketik. Biasanya saya baca dulu sebelum saya kirim. Tapi seandainya saya kirim, saya bisa mati data pada pesawat dulu. Kemudian saya kirim, baru saya baca ulang. Aku kirim di sini, terlepas bisa. Saya hapus lagi. Baru saya kirim, kenapa kok hapus? Saya menarik. Jadi kita pertimbangkan baik saudara. Oleh karena apa? Nanti tidak selaras dengan kita sebagai orang Kristen, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Saya benar orang yang biasa mabuk, kalau mabuk di tengah jalan, di mana pari, kalau kecelakaan, mabuk biasa. Tapi kalau siapa yang kecelakaan tadi malam? Pendeta datang, dia mabuk. Kira-kira masuk orang ke tidak? Pendeta kecelakaan karena mabuk. Ya tak? Atau ini misalnya kita pergi ke 55 ini melayani, orang tidak tahu kok saya pernah melayani di sana jadi kaget pas lewat orang. Bagaimana ini? Dia terus gimana ini? Ini kenapa ini? Sebenarnya saya pergi melayani tapi orang mulai cerita. Ya, Anda pergi ke sana berarti ya. Jadi saya kalau melayani di begitu, saya panggil Ibu Heni harus ikut. Turun di 55, Ibu Heni ikut untuk melayani siapa? Untuk melayani mereka di sana. Ya tak? Kalau saya pergi sendiri, apa cerita orang? Saya pernah lihat Bapak Pendeta Jeffrey pergi pelayanan ke sana. Jadi lebih baik kita berdua mungkin panggil istri masing-masing kan. Minimal ada istrimu atau istriku baru masuk ke sini. Karena nanti tidak selaras. Orang bilang mana cocok tidak selaras. Saudara-saudara saya bukan berarti saya bilang kalau bukan pendeta bisa pergi ke tempat-tempat tidak. Kita semua orang Kristen boleh. Saya lihat kok kemarin di gereja tapi macam saya kemarin ada di sana. Kok salah lihat itu cepat kepar itu. Kepar. Jadi kita harus selaras sesuai dengan predikat sebagai orang Kristen. Kemudian selaras dengan apa? Selaras dengan panggilan yaitu sebagai pengikut Kristus. Jadi selaras dengan panggilan sebagai pengikut Kristus artinya kita akan menjadi serupa dengan Kristus supaya pas lah. Cocok. Karena orang Kristen dulu disebut Kristen oleh orang kafir. Orang kafir bilang, orang non-Kristen bilang, ini Kristen itu ejekan itu. Artinya seperti Kristus yang disalib itu. Jadi mereka melihat orang Kristen itu perangainya, hidupnya seperti Kristus. Nah, perhatikan analogi yang Tuhan berikan itu di dalam ayatnya yang ke 34-35. Dipakai istilah garam ya. Kita baca sama-sama. Garam 1, 2, 3. Garam memang pahit, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh atau analogi garam. Garam rasanya asin. Kalau sudah menjadi tawar itu bukan garam lagi. Ciri khas dari garam sudah tidak ada lagi.
Nah ayat 35 sedang menjelaskan begini, tidak ada gunanya lagi. Kemudian dibuang saja. Dan Yesus berkata, telinga, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya mau tanya, siapa yang tidak punya telinga di sini? Angkat tangan. Kalau angkat tangan begitu lihat telinga. Ada yang tidak punya telinga di sini? Karena itu dengar firman Tuhan. Kalau kita sudah jelas firman Tuhan ini, saudara, kita harus hidup seturut dengan kehendaknya. Karena ada masa-masa di mana kita harus hati-hati dengan ini. Waktu Israel keluar dari tanah Mesir, sebelum keluar mereka berhadapan dengan Firaun. Gitu? Firaun itu dikeraskan hatinya, saudara. Apa yang dimaksudkan dikeraskan hati? Ini, saya sudah kasih contoh ulang-ulang. Ada tanah liat, ada lilin. Ya? Tanah liat dan lilin ini kena sinar matahari yang terik yang sama, tapi responnya berbeda, toh. Kalau tanah liat kena sinar matahari akan apa? Semakin keras. Kalau lilin, dia akan lembek semakin. Begitu juga kita dengar firman Tuhan. Oh haleluya, amin. Dan kita sengaja melanggar, lama-lama dikeraskan dan jadilah seperti Firaun. Itu bahaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus konsisten. Jadi ini, kalau kita mau ikut Yesus, ada 3 harga yang harus kita bayar. Pertama, harga kesungguhan. Kesungguhan di sini artinya ketulusan. Dia punya apa ini? Tidak main-main, segenap hati. Kemudian keyakinan. Yang ada tekad bulat saja. Saya ini anak Tuhan. Jadi apakah anak Tuhan bisa tergelincir dalam dosa? Iyalah. Wah, ini kita bukan malaikat. Saya jelaskan mungkin konsep penyuciannya. Dia kita bilang suci. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dibasuh oleh darah Yesus. Itu suci betul, sempurna. Tetapi dalam kehidupan kita ada berbahasa ada turun, ada naik. Makanya ada istilah tanggalkanlah, buanglah. Itu namanya suci secara pengalaman. Dalam bahasa Inggris disebut progressive sanctification. Jadi suci secara pengalaman. Nah, kapan kita tidak akan berdosa lagi? Tidak jatuh di dalam dosa lagi? Ya di saat kita sudah diberikan tubuh yang baru, kita suci sempurna. Jadi ada saatnya kita bisa jatuh. Tapi kan tinggal jatuh terus. Sudah tahu pergi. Ya, kalau sudah tahu, saya tidak bisa jalan di sini. Saya cari jalan lain. Jalan lain, tiba-tiba jatuh lagi dalam dosa. Contohnya di Alkitab Perjanjian Lama itu siapa Daud. Dia betul-betul menyesali dosanya. Contoh di dalam Perjanjian Baru berhubungan dengan Paskah ini adalah siapa? Petrus. Petrus dia menyangkal Yesus mati-matian, tapi dia bertobat. Contoh yang tidak bertobat siapa? Yudas. Mati, gantung diri, perut terburai. Yudas. Jadi kita harus bersungguh, kita harus yakin, tetapi kita harus konsisten. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembahan yang bagi dia Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kami belajar dari firman-Mu. Firman-Mu ini sangat keras, tapi kami memohonkan pertolongan ya Allah Kudus untuk supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, tidak main-main, penuh dengan ketulusan. Kami menjadi pengikut Kristus yang yakin, selalu bertekad bulat untuk menjadi ke arah menjadi seperti Kristus, tidak mundur di tengah jalan, tapi mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami konsisten ke arah kedewasaan menjadi seperti dirimu Yesus Kristus. Menerangkan firman-Mu dan ingatkan kami selalu dengan firman-Mu sehingga kami teguh kuat berdiri menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.